Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, good night, everybody. How are you today? I am fine too, thank you. Okay, everybody. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang bagaimana kita giving opinions, agreeing, and disagreeing. Giving opinion itu adalah bagaimana kita memberikan pendapat kita terhadap seseorang atau sesuatu dan membalasnya dengan menyatakan setuju, agreeing, dan tidak setuju, disagreeing. Ini nanti yang akan kita pelajari atau kita diskusikan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke ya, sudah paham ya apa artinya itu giving opinions, memberikan pendapat, agreeing, menyatakan setuju, dan disagreeing, tidak setuju? Oke, mari kita lihat selanjutnya. Oke, look at the conversation. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu contoh percakapan yang memuat tentang giving opinion dan meresponnya yaitu agreeing dan disagreeing antara dua girls ini ya. Oke, yang pertama, why are you looking so sad? Yang satunya bertanya, kenapa kamu kelihatan begitu sedih? Ya, why are you looking so sad? Dijawab dengan, oh, I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Yeah. I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Saya tadi membaca artikel tentang bullying, perundungan. Ini membuat saya sangat-sangat sedih. Kenapa kira-kira kok sedih ya? People like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. Ya, dia pendapat orang sukanya membesar-besarkan hal itu tentang bullying. Sebenarnya itu bukan hal yang serius gitu. Terus dijawab, oh no, I don't think so. Oh, menurut saya tidak. Nah, ini sudah mengungkapkan pendapat ya. Bullying is prevalent in our society. Bullying itu sudah marak di masyarakat kita. It is important that everyone, ini penting bahwa seseorang seharusnya be made aware, sadar of the social evil, kejahatan sosial ini. Nah, pendapat ya. Selanjutnya, I don't agree with you. Nah, ini mulai agree. I don't agree with you. Saya tidak sependapat denganmu. Little bit teasing here and there is acceptable. Sedikit mengecoh tapi ini bisa diterima. Nah, gitu ya. Terus ditutup dengan I am of the opinion that no one has any right to harass to or make people feel inferior. Saya berpendapat bahwa tak seorang pun mempunyai hak untuk kasar pada orang lain, membuat mereka jadi minder. No one should have that kind of power. Tidak seorang pun boleh mempunyai hak atau wewenang seperti itu. Nah, ini dialognya. Jadi dari dialog ini kalian bisa menangkap kan kalimat-kalimat yang menyatakan pendapat dan memberikan pernyataan setuju dan tidak setuju. Oke. Next. What is opinion? Nah, sekarang kita mulai pada definisi. What is an opinion? Apa itu sebuah pendapat? An opinion is the way someone feels or think about something based on his or her perspective. Sebuah pendapat adalah cara seseorang atau jalannya seorang merasa atau berpikir tentang sesuatu berdasarkan sudut pandang mereka. Jadi ini pure, murni berdasarkan sudut pandang mereka. Ini hanya sebuah pendapat dari seseorang atau pikiran seseorang terhadap sesuatu atau seseorang lain. Jadi
ini akan sangat unik antara satu orang dan satu orang lainnya. Mereka punya pendapat masing-masing. Jadi pendapat adalah sekali lagi cara seseorang berpikir atau merasa terhadap sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakannya berdasarkan perspektif mereka sendiri. Ini sebuah pendapat. Coba fokus to the structure to express the opinion. Berikut contoh-contohnya. Untuk lebih mudahnya kita coba bedakan, yaitu subjek, verb, dan objek. Ya, subjeknya, kata kerjanya, dan objeknya. Lebih jelasnya kita lihat saja. Yang pertama, I think. Anda bisa gunakan I think you are mistaken. Saya pikir Anda salah. Nah, ini saya pikir berarti sangat pribadi ya, sangat personal ya. Ini sebuah pendapat. This is the first example of opinion. Selanjutnya, I doubt that is possible. I doubt that is possible. Saya ragu kalau ini mungkin. Nah, jadi dia menurut perspektif dia, menurut pemahaman dia bahwa ini tidak mungkin atau that is impossible. Berikutnya, we assume you are blessed on this issue. We assume you are biased on this issue. Ya. Kami mengira atau berasumsi bahwa Anda bias atau melenceng dalam permasalahan ini. Nah, lagi-lagi ini sebuah opinion. This is an opinion. Next, we believe that is not the right way to handle things. Kami yakin bahwa ini bukan cara yang tepat untuk menangani masalah ini. Ya. Jadi kita bisa gunakan think, doubt, assume, believe. Nah, Anda harus menguasai dulu kosakata-kosakata atau kata kerja yang biasa digunakan dalam menyatakan sebuah opinion. Yang terakhir, I reckon. Saya pikir, saya rasa, this could be right considering the reasons you are provided. Ini mungkin benar mempertimbangkan alasan yang telah kamu sajikan. Nah, ini pernyataan pendapat dari seorang. Oke, ini adalah beberapa cara untuk mengekspresikan pendapat. Jadi kita bisa gunakan pola subjek dulu biar mudah ini, verb, terus pendapatnya apa. Kita bisa gunakan I think, I doubt, we assume, we believe, I reckon. Intinya ini adalah sebuah ekspresi untuk menyatakan pendapat. Oke, good. The way to express ini cara-caranya ya, dibagi menjadi dua cara mengekspresikan pendapat ini. Apa itu? Oke, yang pertama personal point of view, dari sudut pandang personal, pribadi, orang per orang. Ini tidak bisa di-generalisir, tidak bisa ditarik kesimpulan secara umum karena ini adalah pendapat personal masing-masing pribadi. Contohnya ya, seperti lihat. In my opinion, kita bisa menggunakan frase ini untuk mengawali pendapat kita yang menyatakan ini pendapat pribadi. In my opinion, bullying is not good. Menurut pendapat saya, bullying itu sangat tidak bagus. Misalnya begitu ya. Titik-titik di sini bisa kita bisa kita isi dengan objeknya tadi. Objeknya tadi seperti tadi ya. Bisa kita isi dengan objeknya tadi. In my opinion, online game is not good for students. Menurut pendapat saya, game online tidak bagus untuk siswa. What I mean is, maksud saya adalah, nah, titik-titiknya bisa diisi apa saja. What I mean is, maksud saya adalah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, I would like, Anda masih ingat ya artinya I would like, saya ingin to point out that, saya ingin menunjukkan bahwa, I would like to point out that, saya ingin menunjukkan bahwa, selanjutnya to my mind, menurut saya,
To my mind, menurut saya. I reckon, saya pikir. Nah, bisa seperti itu. Jadi bisa digunakan I reckon, saya pikir. I think, saya pikir atau menurut saya, ini biasa diterjemahkan menurut saya. I think, menurut saya. Personally, I think, secara pribadi, menurut saya, secara pribadi, menurut saya. I strongly believe that, saya sangat yakin, saya sangat yakin bahwa, pendapatnya silahkan diisi apa. From my point of view, dari sudut pandang saya. Nah, ini berbagai cara untuk menyatakan pendapat yang berdasarkan sudut pandang pribadi. Jadi ini tidak bisa digeneralisir karena ini merupakan pendapat pribadi. Bisa kita lihat ya. Karena ini pendapat pribadi bisa diartikan menurut saya, menurut pendapat saya pikir, seperti itu. Jadi kosakatanya yang Anda hafal mungkin my opinion, what I mean, point out, to my mind. Ini sangat gampang untuk dihafal. Satu-satunya cara belajarnya adalah Anda harus dihafal ya. Itu yang pertama, caranya ini untuk menyatakan bahwa ini pendapat pribadi. Di samping pendapat pribadi, ada lagi yaitu pendapat secara umum, general point of view. Nah, di sini adalah pendapat yang mengekspresikan atau menyatakan pendapat banyak orang. Jadi ini bukan pendapat pribadi tapi pendapat banyak orang. Pertama kita bisa menggunakan frase it is sometimes argued. Ini kadang-kadang diperdebatkan tentang, misalnya ya, it is sometimes argued that TV is good or bad for children. Nah, ini seringkali diperdebatkan televisi itu baik apa buruk untuk anak-anak. Jadi seperti itu. Titik-titiknya bisa diisi objek apa saja. It is sometimes argued. Yang lain kita bisa gunakan it is considered. Ini dipertimbangkan. It is di sini maksudnya adalah ini mau menyatakan bahwa ini adalah pendapat banyak orang. Selanjutnya, generally it is accepted. Secara umum bisa diterima bahwa misalnya generally it is accepted that women should not work. Ya. Secara umum bisa diterima bahwa wanita itu sebenarnya tidak harus bekerja, misalnya seperti itu ya. Generally it is accepted. Yang berikutnya, almost everyone, hampir semua orang berpendapat bahwa almost everyone like sport. Almost everyone like challenging sport, misalkan. Hampir semua orang suka olahraga yang menantang. Seperti itu. Contohnya ya. Kita bisa juga menggunakan kata most people do not agree. Kebanyakan orang tidak setuju. Atau hampir, most itu seringkali diterjemahkan sebagai hampir semua atau kebanyakan orang. Kita terjemahkan kebanyakan saja ya. Most people do not agree. Jadi ini mewakili pendapat banyak orang. Selanjutnya, some people say that, ini yang paling populer. Anda bisa gunakan ini ya, ini paling populer. Some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa ini kalau kita mau menyatakan bahwa pendapat yang bisa kita sampaikan itu bukan pendapat kita pribadi, tapi ini pendapat banyak orang. Some people believe, nah ini dua-duanya mirip ya. Beberapa orang yakin, walaupun ini menggunakan kata beberapa, tapi di sini maksudnya adalah ini pendapat untuk banyak orang. Yang terakhir, while some people believe, nah ini maksudnya sama. Jadi ke-8 ya, ini 8 contoh expression ini digunakan ketika kita mau menyampaikan bahwa opinion yang kita ekspresikan is general dan berdasarkan based on general point of view. Jadi berdasarkan pendapat umum. Oke, lanjut. The way to respond. Nah, sekarang bagaimana meresponnya sebuah pendapat? Kalau respon dari pendapat tentunya kita setuju, agree, atau tidak setuju, do not agree dengan pendapat orang tersebut. Lihat. Sekarang yang pertama adalah bagaimana caranya setuju. Kita bisa sangat simply say of course. Kita bisa dengan sederhana mengatakan of course. Tentu saja ya, saya setuju.
Mungkin maksudnya seperti itu. Yang berikutnya, this is absolutely right. Ya, ini sangat-sangat benar. Ya, pendapatnya maksudnya. I agree with this opinion. Ini yang paling populer. I agree, saya setuju with this opinion, dengan pendapat ini. I couldn't agree more. Meskipun ini kelihatannya sepintas, artinya adalah saya tidak bisa sependapat. Apa maksudnya ini? Saya tidak bisa sependapat. More, tambah more lagi. Berarti maksudnya saya tidak bisa tidak setuju lagi. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau sudah tidak bisa tidak setuju, berarti setuju, maksudnya seperti itu ya. Ini untuk menyatakan setuju bisa menggunakan not. Not itu kalau sepintas kan artinya tidak, tapi di sini ekspresi ini yang sangat populer, I couldn't agree more. Ya, saya tidak bisa tidak setuju lagi, artinya setuju. Oke, good. I agree with that. Saya setuju dengan itu. Dengan apa? I agree with what? Saya setuju dengan apa you are saying. Yang Anda katakan. Kita bisa gunakan itu ya. Saya setuju dengan yang Anda katakan. I agree, saya setuju. I never thought about that. Saya setuju, saya tak pernah berpikir seperti itu. Nah, ini sangat bagus ya. Terus, neither do I. Saya juga. Seperti itu ya. Terus, that's a good point. Nah, itu pendapat yang bagus. Point itu bisa diartikan pendapat, that's good point. I think so too. Saya juga berpikir seperti itu. Nah, ini cara-cara untuk menyampaikan rasa setuju kita terhadap opinion yang diekspresikan atau disampaikan oleh orang lain. Of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying, dan seterusnya. Lanjut. Sekarang disagreeing with an opinion, tidak setuju dengan pendapat. Ini nanti kita bagi dua, yang berwarna biru berarti polite, yang berwarna merah berarti slightly rude, agak kasar. Coba kita lihat saja. Yang sangat halus, I'm sorry, maaf ya, I don't agree with you. Saya tidak sependapat denganmu. I'm sorry, I don't agree with you. Saya tidak sependapat denganmu. Berikutnya, I am not sure I agree with you. Saya tidak yakin, saya setuju denganmu. Nah, ini pendapat menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang sangat halus. I am not sure. I am not sure I agree with you. I don't agree with you. Ini yang paling populer. I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. I'm afraid. Saya takut. I have to disagree with you. Ini yang sangat sopan. Ini bahasa basi. I'm afraid I have to. Saya takutnya saya harus. Ini merupakan penolakan ya. Frase ini sering digunakan untuk menolak terhadap suatu ajakan atau pendapat orang lain. I'm afraid I have to disagree with you. Ini biasanya juga bisa digunakan dalam situasi formal seperti ketika speech, delivering speech, pidato, atau sending letter, writing letter, menulis surat. I do not believe that. Saya tidak percaya itu. Saya tidak yakin itu. Ini juga bisa digunakan untuk disagreeing with an opinion. Coba sekarang yang berwarna merah ini agak kasar ya. I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Nampaknya ini instead of kita bisa bilang yang agak halus ya, I don't agree with you, ini mirip, tapi Anda lebih baik menggunakan yang halus ini. This itu lebih kasar dibanding dengan don't ternyata ya. I disagree with you maknanya sama, tapi menurut feel-nya ini a little bit rude ya, agak kasar sedikit. I think you are wrong. Nah, ini lebih kasar lagi. Saya pikir Anda salah ya, hati-hati ya. Kalau menyatakan orang lain salah, ya coba bayangkan sendiri kalau kita terang-terangan di depan banyak orang dinyatakan salah, kan ya, ini sangat kasar menurut kita ya. I think you are wrong. Saya pikir Anda salah. Wrong itu sudah pendapat yang sangat kasar. That's not the same thing at all. Wah, ini tidak suatu hal yang berbeda sama sekali.
Ini adalah suatu not the same, suatu hal yang berbeda sama sekali. Wah, lebih kasar lagi ini ya. It is not justified to say so. Wah, ini tidak fair untuk mengatakan seperti itu. Ini tidak adil untuk mengatakan seperti itu. I'm not convinced that. Ini kasar tapi agak halus. I'm not convinced that. Saya tidak yakin tentang itu. Nah, ini Anda bisa pilih ya. Tapi lebih baik saya sarankan kita pakai yang halus daripada ini walaupun tidak sangat kasar tapi ini sudah bisa menyinggung perasaan orang yang kita komentari. Oke, good. Coba sekarang contohnya ya, contoh penggunaannya. Kita bisa bagi menjadi 3 yaitu pendapat, opinion, agree, and disagree. Coba kita lihat. In my opinion, ini based on personal view, sudut pandang pribadi. In my opinion, smoking should be banned in a public area. Menurut saya, merokok seharusnya dilarang di area umum. Tentu ya, Anda setuju tidak? Kalau Anda setuju bisa bilang, I totally agree. Saya sangat-sangat setuju. Saya setuju total pokoknya. I totally agree with your opinion. Dengan pendapatmu. Seterusnya, I am not sure I agree with you. Nah, ini halus ya. Saya tidak yakin saya sependapat denganmu. Bagaimana dengan Anda merokok di tempat umum? Lanjut. I personally think, menurut saya pribadi, tadi ada di contohnya ya. Menurut saya pribadi, bullying is so prevalent at most school. Bullying sudah merajalela, sudah merambah ke banyak sekolah, prevalent ya. Ini pendapat orang. Anda bisa saja setuju, I couldn't agree more with you. Ya, saya setuju dengan tadi yang couldn't agree more, kelihatannya menolak tapi ini saya setuju. I couldn't agree more with you. Terus yang tidak setuju, I'm afraid I have to disagree with you. Saya takutnya, ini halus sekali, saya tidak setuju dengan disagree with you. Walaupun disagree tadi agak kasar, tapi di sini didahului dengan I am afraid I have to. Ini bisa Anda hafal ya. I am afraid I have to karena sering digunakan. Some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa, nah ini mulai pendapat umum ya, based on general point of view. Some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa women should not work. Wanita seharusnya tidak bekerja. Ya, menurut Anda bagaimana untuk yang laki-laki itu? Menurut Anda wanita itu seharusnya bekerja apa tidak? Ya, coba kita lihat. Kalau Anda setuju, Anda bisa katakan I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang Anda sedang katakan. Anda setuju? I am sorry, I don't agree with you. Maaf ya, saya tidak sependapat denganmu. Selanjutnya, it is generally accepted. Ini sebenarnya diterima secara umum that online gaming should be banned. Game online itu seharusnya dilarang. Ini memang sangat berbahaya menurut saya untuk murid-murid, terutama siswa-siswa. Kalau Anda setuju, kita bisa katakan this is absolutely right. Sangat-sangat benar ini. It could distract student from studying. Bisa mengganggu murid untuk belajar. Ya, bisa membelokkan yang seharusnya murid belajar, didistract, dibelokkan untuk tidak belajar. Kalau Anda tidak setuju, I don't agree with that. Saya tidak setuju dengan itu. It is a venue for student to develop their skill. Ini adalah area atau wilayah atau tempat venue untuk murid untuk membangun skill mereka. Skill apa ya kira-kira? Itu contohnya. Sekarang contoh dalam bentuk dialog ya antara Mira dan temannya. Mira, have you seen the news about the girl who got bullied and committed suicide because of it? Sudahkah kamu mendengar berita bahwa ada seorang wanita, seorang gadis dibully dan bunuh diri karenanya? Wah, makanya jangan suka membuli temannya ya, bisa sampai bunuh diri itu. Adi temannya ya. Ya, I've seen that news on TV. Saya telah melihatnya di TV. I feel very sad for her. Saya kasihan pada dia. Miraya, me too, saya juga. I think, coba fokus pada yang bercetak merah. Ini adalah I think, ini pendapat pribadi berarti ya. I think it shouldn't have happened. Seharusnya tidak terjadi.
I heard it's because she was often teased. Ini karena dia sering dihina by her classmate, teman sekelasnya, about her weight and appearance. Uh, tentang berat dan penampilannya. Mungkin orangnya gemuk ya. Adi bukan berat lagi. I think people should be careful with their words. Ya, saya pikir orang itu seharusnya berhati-hati dengan kata-kata mereka. Kenapa harus berhati-hati? Karena seringkali menurut kita biasa, menurut orang lain sangat jahat. Seperti itu. Mira, I agree. Nah, ini menyatakan agreeing. Saya sependapat. I feel that. Ya, bukan pendapat lagi. I feel that we shouldn't tease others. Seharusnya kita tidak, menurut saya, seharusnya kita tidak tease, menghina atau merendahkan ya. Others, orang lain, even if it is small, meskipun jika ini hanya sedikit ya, merendahkannya sedikit, it is considered as bullying too. Ya, kalau merendahkan orang lain itu juga termasuk bullying juga. Do you think so? Menurutmu bagaimana? I think so too. Menurut saya sependapat juga. In my opinion, menurut saya, lagi-lagi perhatikan pada yang cetak merah ya. We should start telling good things. Kita mulai menyatakan hal-hal yang baik atau mengatakan hal-hal yang baik to other people, kepada orang lain instead of teasing them, daripada merendahkan mereka. Mira, I totally agree. Saya sangat-sangat setuju. Saya setuju secara total. I really think we should saya benar-benar berpikir kita seharusnya stand up for the person, stand up ya. Stand up for the person who gets bullied and don't turn our back on them. Ya, kita seharusnya membela atau membela orang-orang yang sedang dibully dan kita tidak bagaimana ya, tidak ikut-ikutan membuli mereka. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang cara mengekspresikan pendapat, baik itu pendapat pribadi maupun pendapat secara umum, point of view and personal point of view and general point of view. Bagaimana kita menyatakannya setuju dan tidak setuju secara halus maupun secara kasar dan contoh-contohnya. Jelas bukan? Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan kita. Semoga ini bisa memberikan penjelasan atau membuat Anda bisa mengekspresikan pendapat Anda kepada orang lain dan menyatakan setuju dan tidak setuju. Oke, thank you for your attention. See you in the next video. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.